Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Keberagaman adalah merupakan sebuah keniscayaan karena Allah sendiri yang telah menciptakan manusia dalam keberagaman. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah telah mengajarkan kepada kita untuk saling mengenal, saling memahami, saling menghargai dan bahkan merawat perbedaan itu sendiri. Namun ketika kita dihadapkan pada keberagaman dan perbedaan, maka jangan sampai muncul di antara kita sikap fanatisme yang berlebihan, rasisme antar golongan, sentimen agama, suku dan ras, serta sikap merasa lebih baik, merendahkan, menghina dan bahkan mencaci golongan lain. Karena ini akan menimbulkan adanya konflik, adanya keresahan, adanya gejolak yang sulit dikendalikan dan bahkan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleransi atau kita bisa sebut dengan istilah tasamuh bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam masalah toleransi ada batasan yang tidak bisa dicampur adukan, yaitu masalah keyakinan dan praktek ibadah. Karena keyakinan kita adalah la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Indonesia adalah merupakan negara multikultural yang dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis, suku, bahasa, dan agama. Kita dituntut untuk memiliki sikap toleransi. Tidak cukup hanya saling mengenal, saling memahami sebagai satu bentuk identitas, tetapi kita dituntut untuk memperluas jaringan komunikasi dan bekerja sama supaya bisa hidup aman, damai, harmonis dalam keberagaman yang dibingkai dalam asas Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita kaum perempuan dalam menjalankan toleransi ini? Bagaimana peran kita sebagai perempuan di dalam menjalankan sikap toleransi ini? Ada 3 aspek yang dimiliki oleh kaum perempuan yang dapat menjadi modal dasar dalam menjalankan sikap toleransi. Pertama, kaum perempuan sebagai seorang ibu, coba lihat, seorang ibu bisa mendahulukan kepentingan anak dan suaminya dibandingkan kepentingannya sendiri. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara sebagian istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Berhati-hatilah kalian. Jika kalian tidak bisa memaafkan mereka dan menyantuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita bisa lihat seorang ibu bisa menjadi seorang hamba yang penyabar dan pemaaf kepada keluarganya demi tercapainya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek kedua, sifat naluri kasih sayang yang dimiliki seorang ibu kepada anak-anaknya meskipun itu terasa berat baginya. Contoh di dalam hadis, ada seorang ibu yang memberikan jatah kurma yang akan ia makan kepada anak-anaknya, padahal hanya kurma itu saja yang ia bisa makan. Ketiga, aspek kelembutan yang dimiliki oleh seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya. Sebetulnya 3 aspek ini bisa menjadi modal dasar di dalam menjalankan sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda ras, suku, dan agama dengan kita. Semoga kita, khususnya kaum perempuan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam menerapkan toleransi ini di dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, supaya tercapainya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.